Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan, guru PAI SMK Islam Hang Tuah, Batam, dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial sebagai tugas akhir dari pelatihan Simolek visualisasi 3G, yaitu bagaimana menggunakan Blender secara basic ya dulu ya, dasar. Oke, overall, nah di sini kita sudah memiliki Blender ya. Tinggal kita klik yang sudah kita install. Nah, sudah sampai tampilan seperti ini. Sebelumnya saya akan aktifkan terlebih dahulu screen cast untuk nanti memudahkan. Ya, nah di sini sudah ada objek yang dibawa atau yang bawaan dari Blender ya di sini. Oke, nah yang pertama yang harus kita perkenalkan terlebih dahulu adalah sumbu-sumbu yang ada di Blender ini. Ya, yang biru ini disebut dengan sumbu Z. Ya. Kemudian saya tarik ke sini. Kemudian yang ini yang hijau ini disebut dengan sumbu Y. Ini. Kemudian yang merah disebut dengan sumbu X. Nah, kita akan bermain di sumbu ini. Oke. Kemudian kalau kita ingin mengubah objek ya cube ini bisa kita menggunakan tombol Shift A ya atau shortcut Shift A. Nah, di sini kita tinggal pilih mesh ya, mesh. Nah, ini mesh. Di sini ada beberapa objek-objek yang bisa kita tambah. Ada cylinder, ada cube, ada circle, ada monkey dan lain-lain. Oke. Kemudian pengenalan berikutnya adalah bagaimana kita membuat objek ini menjadi besar atau kecil, atau merotasi atau menariknya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tombol S untuk scale, ya, scale seperti ini, ya. Atau kita langsung ada di bawah ini menunya scale. Atau kalau kita ingin menggunakan rotasi, kita cukup menekan R. Bisa kita rotasi seperti ini. Ya. Oke, kita rotasi. Atau yang ada di menu di bawah ini. Seperti ini. Nah, kemudian juga kita ingin menarik, kita bisa menggunakan tombol G. Nah, ya. Bisa kita tarik semana suka kita. Nah, seperti itu. Atau yang ada di tanda panah ini. Ya, kita bisa tarik seperti ini. Nah, bisa tarik seperti ini dengan sumbu-sumbunya tadi. Oke, nah inilah harus kita kenal dulu terlebih dahulu dasar-dasar bagaimana kita nanti membuat atau menggunakan Blender. Nah, setelah itu yang perlu juga kita pahami di sini ada mouse kita. Kalau kita ingin membesar, mengkecilkan, kita tekan ini, turun bawahkan rollnya, scrollnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menarik menarik ini layar ini, kita cukup tahan scrollnya, kita bisa geser-geser seperti ini. Seperti yang ada di screen cast-nya. Oke, display. Nah, atau mungkin kalau kita ingin membagi ya layar, dua layar, cukup kita arahkan ke sudut kanan ini, ada tanda tambah, terus kita klik, kita geser, maka akan ada dua layar atau dua tampilan. Nah, di tampilan ini kita bisa mengatur view-nya. Apakah di sini kita gunakan view-nya tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, begitu juga ini tampak kiri, tampak kanan yang sebelah. Ya. Dan view ini bisa kita menggunakan perspektif dan orto. Nah, jadi perspektif ya, kalau orto dia lebih utuh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada menggunakan netpad 5 ya. Nah, jadi utuh dia. Ini kalau orto. Oke. Ini juga bisa kita jadikan orto.
Ini bisa kita ubah umpamanya tampak kanan, atau tampak depan, atau tampak kanan. Seperti ini. Ini kita ubah menjadi tampak depan, boleh. Seperti ini. Nah, inilah pengenalannya, pengenalan dasar tentang hal-hal yang sering kita gunakan nantinya. Kemudian kalau kita hanya ingin menutup layar, hanya satu layar saja, satu tampilan, maka cukup kita taruh panah kursor kita dan akan muncul tanda seperti ini, klik kanan, join area. Kemudian arahkan kemana mau kita join, ke sini atau ke sini. Kalau ke sini, tentunya ke sini ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke. Ya, ini pengenalan penggunaan tombol ya. Nah, kemudian kita ingin menseleksi benda yang ada ini, objek yang ini kita seleksi semua, sebenarnya bisa. Tapi kita terlebih dahulu kita ingin membuat ada beberapa yang kita ingin seleksi. Karena ini dalam bentuk object mode ya, maka kita ubah dulu dia menjadi edit mode kalau kita ingin beraktivitas atau berkreasi. Nah, kita harus gunakan edit mode. Tekan ini, kemudian kita ambil edit mode. Nah, ada di sisi. Nah, di sini otomatis ketika kita menggunakan edit mode dia akan terseleksi semua. Maka untuk unseleksi kita bisa menggunakan tombol A. Nah, dari ini di sini bisa kita harus pahami juga bahwa setiap sisi-sisi ini ada apa? Ada penggunaan-penggunaannya. Maka kalau kita ingin masuk ke sisi dalam, maka kita bisa lihat di sini. Ada namanya face. Nah, berarti kita masuk ke sisi dalam. Kalau hanya pinggir-pinggir, garis-garis, maka kita gunakan ini. Atau disebut dengan add. 3 garis ini. Ini adalah garis. Atau mungkin vertex bisa juga. Vertex, sisi ikut sudut-sudutnya. Oke. Nah, ini pengenalan tentang dalam penggunaan bentuk edit mode. Atau kalau kita ingin pakai tombol, bisa kita gunakan Control Tab. Ini ada Vertex. Nah, bagaimana kita ingin menseleksi ini semua? Ya, kita arahkan contohnya ke sini dulu, ke face ya. Kita hanya cukup dengan menggunakan tombol ya, shortcut ya, bisa shortcut B katanya. Akan terseleksi semua. Atau dengan menggunakan C ya, bulat ya, bulat, dan kita klik, maka akan terseleksi seperti itu. Oke. Itu diantara penggunaan tombol yang berkaitan dengan seleksi. Nah, unseleksi A. Kemudian kita setelah mengetahui penggunaan object mode dan edit mode, maka kita akan bisa melakukan kegiatan yang berikutnya, yaitu pembuatan objek, yang di sini kita akan berkreasi melalui edit mode ya, yang itu akan bisa kita tambahkan warna, kemudian kita tambahkan objek-objek yang lainnya. Mungkin itu saja dulu yang berkaitan pengenalan dasar dulu ya, yang sering digunakan nanti ketika kita buat objek animasi atau gambar 3D. Mungkin itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berhasil untuk menjadi tugas terakhir, dan insya Allah akan kita sambung dalam bentuk tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.